Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya diturunkan kepadaku 10 ayat yang apabila diamalkan niscaya akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa atihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Bapak dan Ibu, insyaallah malam hari ini akan kita bahas bersama dengan judul tadi, yaitu calon penghuni surga. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menggembirakan, yang membawa kabar gembira, dan ada ayat-ayat yang merupakan peringatan. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid dengan membawa 2 kabar. 2 kabar yang menggembirakan dan kabar yang menakutkan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia, basiron wa nadhiron, dengan membawa kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Kabar gembira bagi manusia-manusia yang mempercayai risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya, maka Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulullah dengan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, Rasulullah juga menyampaikan kabar yang menakutkan, menyedihkan bagi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, akan mendapatkan tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, pada malam hari ini tadi ada 10 ayat yang itu apabila diamalkan insya Allah akan menjadi penghuni surga. Ayat-ayat yang menggembirakan bagi kita. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun. Qad itu adalah ditakkid betul-betul, sungguh-sungguh beruntung orang yang beriman. Nah, ini yang pertama, insya Allah karunia yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu adalah nikmat iman. Nah, nikmat iman ini betul-betul karunia yang terbesar. Karena dengan nikmat iman ini kita menjadi mukmin, kita melaksanakan perintah dan larangan, menjauhi larangan, kita menjadi muslim, kita mengimani ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ini yang pertama, keberuntungan. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka akan tertolak, tidak diterima seluruh amal kebaikannya, dan di hari akhir termasuk orang yang merugi. Maka nikmat iman
adalah nikmat yang sangat besar. Al-Quran menggambarkan betapa dahsyatnya nikmat iman. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah, manusia yang sangat mulia, sangat taat dan patuh kepada Allah. Apapun perintah Allah dilaksanakan. Tapi ketika mengajak ayahnya, wahai ayahandaku, hendaknya hanya menyembah kepada Allah. Yang ayahnya itu tidak hanya menyembah patung, tapi yang membuat patung. Diberi nasihat oleh Nabi Ibrahim untuk bertauhid, hanya menyembah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Ibrahim, kalau kamu tidak setuju, keluar. Justru diusir Nabi Ibrahim. Ini adalah Khalilullah, kekasih Allah, tapi tidak bisa memberikan karunia hidayah iman kepada ayahnya. Contoh, Nabi Nuh adalah seorang nabi, tapi tidak bisa memberikan hidayah iman kepada istrinya. Demikian juga Nabi Lut, yang istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut sudah dinas masuk neraka. Di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firman-Nya kepada kita sebagai contoh. Daraballahu masalan lilladina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini faqanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila kullana rama'at. Allah membuat perumpamaan terhadap orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya itu suaminya tidak main-main, yaitu seorang rasul, manusia pilihan. Tapi karena berkhianat, tidak mau menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh suaminya, akhirnya apa? Faqana tauma falam yughniya anhuma min al-waisa wa qilat kulanna rama'adahini. Dikatakan kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka. Itu apa, istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh. Jadi hidayah ini sangat mahal. Pamannya Nabi, adiknya Abdullah, bapak Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab, itu adalah adik daripada Abdullah, itu sudah dinas masuk neraka karena menghalangi dakwah Rasulullah. Bahkan dengan istrinya, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saya selana dalah. Jadi wa ra'atuhu hamalatal hatab fi jiddiha hamlun, dan termasuk istrinya dinas. Kemudian apa, pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang Rasulullah sejak usia 6 tahun meninggal ibunya, kemudian ikut kakeknya Abdul Muthalib sampai 8 tahun. Dari usia 8 tahun sampai Abu Thalib meninggal, yaitu tahun ke-10 kenabian, bersamaan dengan istrinya Rasulullah, Khadijah, meninggal. Berarti mendampingi Rasulullah selama 32 tahun, mendampingi Rasulullah 32 tahun, membela Rasulullah SAW. Tapi ketika akhir kehidupannya, Rasulullah berkali-kali minta
wahai Abu Lahab, wahai Abu Thalib, pamandaku, ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Saya yang akan nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Tapi kemudian dua tokoh, yaitu Abu Jahal dan Walid bin Mughirah, senantiasa menghalang-halangi dan tetap menyampaikan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu meninggalkan agama nenek moyang? Sampai akhir tetap tidak menerima risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini dasarnya. Sementara Fir'aun, istrinya Fir'aun, ya, yang kita kenal namanya Asia, ya, itu justru mendapatkan hidayah dan tetap mempertahankan meskipun dibunuh oleh suaminya. Dipertahankan keimanannya meskipun akhirnya dibunuh oleh suaminya, tetap dipertahankan, sehingga dibakukan dalam Al-Quran, wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Daraballahu masalan lil ladina amanu, Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman. Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Daraballahu masalan dan yaman imra'at Fir'aun itu qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ketika disiksa, kemudian berdoa, ya Allah, bangunkanlah untuk istana di surga. Ibna baitan fil jannati min fir'auna wa amalihi, selamatkanlah kami, ya, dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya. Wa najini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah kami dari umat kaum yang zalim. Maka kemudian Allah memperlihatkan istana ketika disiksa, sehingga diperlihatkan istana dan mati, meninggal dalam keadaan bertauhid, mempertahankan hidayah tauhid dengan tersenyum. Itu adalah betapa dasarnya nikmat iman. Yang tokoh-tokoh yang dulu mulai sejak awal selalu menghalangi dakwah Rasulullah, yang namanya Abu Jahal, ya, sudah kenal Pak, itu meninggal pada waktu perang Badar, langsung mimpin perang Badar, ya, akan menghancurkan Rasulullah dan umat Islam, ya, sehingga terbunuh pada waktu perang Badar. Tapi ternyata anaknya juga mendapatkan hidayah iklimah. Demikian juga Walid bin Mughirah itu sudah dinas masuk neraka karena mengatai Rasulullah itu orang gila. Quran itu buatan manusia, akhirnya dinas masuk neraka. Tapi anaknya Khalid bin Walid justru diberi gelar oleh Rasulullah Saifullah, pedangnya Allah, mendapatkan hidayah dan kemudian menjadi pembela Islam, ya, di dalam menegakkan kalimat tauhid. Demikian gigihnya sehingga mendapatkan lakop Saifullah. Nah ini, ya, jadi betapa dasarnya, ya, ketika Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, maka Allah kemudian berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah, petunjuk siapa yang dikehendaki. Bahkan Rasulullah wa ma'alaikal balagh, tugasmu
adalah menyampaikan, sedangkan yang memberikan petunjuk hidayah adalah hak prerogatif Allah. Sekarang ini Islam tersebar dan berkembang luar biasa di daratan Eropa, di Amerika. Kita bisa lihat di YouTube itu, di medsos, orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Allah telah memberikan hidayah kepada kita, sehingga sampai saat ini tetap menjadi seorang muslim. Dan diwanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kamu mati kecuali membawa iman dan Islam. Kalau kita punya barang berharga, ada tanaman yang berharga, kita jaga, kita sirami, kita kasih pupuk agar supaya tanaman itu tumbuh baik, berkembang dan berbuah. Maka iman ini juga harus kita pelihara, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bisa bertambah baik dan bisa bertambah jelek, bisa menebal dan menipis. Al-iman yazidu bi taatillah. Iman ini akan menjadi menebal dan menjadi baik dengan taat dan patuh kepada Allah. Tetapi sebaliknya, iman ini akan menjadi menipis ketika seseorang berbuat maksiat kepada Allah. Maka yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin. Maka kita termasuk orang mukmin yang beruntung. Yang pertama itu. Nah, orang mukmin yang beruntung itu yang bagaimana? Yang pertama, landasannya adalah iman. Karena kalau tidak dilandasi iman, seluruh kebaikan yang dilakukannya seseorang tidak akan dibalas oleh Allah. Dibalas di dalam kehidupan dunia saja. Tapi bagi orang yang beriman, Allah akan membalas kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia dan juga sampai akhirat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi tadi diturunkan kepada Rasulullah, dan apabila diamalkan akan dimasukkan ke dalam surga. Maka yang pertama adalah menjadi seorang mukmin yang beruntung. Kemudian yang kedua yaitu orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan cara dua, yaitu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi Allah memberikan arahan ini khusus kepada orang yang beriman, karena di dalam ayat yang lain, makanya Al-Quran itu sambung menyambung. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin tashkurun. Itu ditujukan kepada orang yang beriman. Jadi Allah memberikan arahan petunjuk khusus kepada orang yang beriman, karena memang Al-Quran ini kitab petunjuk bagi orang yang beriman, hudalil muttaqin, tapi juga kitab petunjuk bagi manusia, semua manusia. Karena itu banyak ayat-ayat ya ayyuhan nas
wahai manusia. Kalau petunjuk bagi manusia berarti baik itu manusia sudah beriman ataupun belum beriman. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia yang sudah beriman atau beriman, sembahlah Allah Tuhanmu. Tuhan siapa yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Jadi Al-Quran itu kita petunjuk bagi orang, semua orang, dan khususnya adalah orang yang beriman. Tidak ada ya ayyuhalladzina kafaru, hanya ada di dalam satu ayat Pak. Di dalam Al-Quran itu yang ya ayyuhalladzina kafaru langsung disebutkan. Ya ayyuhalladzina kafaru itu hanya ada satu ayat, yaitu surat At-Tahrim ayat 7. Nanti bisa dilihat. Dan itu pun ditujukan orang kafir bukan untuk di dunia. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang kafir, la taqtadirul yaum innaman tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang kafir, kamu tidak usah banyak udur, tidak usah banyak alasan. Itu loh tempatmu neraka, akibat perbuatan dulu di dunia. Jadi langsung disebutkan ya ayyuhalladzina kafaru itu hanya ada di dalam surat Tahrim ayat 7, dan itu pun firman Allah yang nanti ditujukan kepada orang yang kafir tadi sewaktu di akhirat. Ini loh tempatmu. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dijanjikan kepada kamu. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu ke dalamnya akibat kekufuran. Maka beruntung kita diberikan petunjuk ya. Apa ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wah, orang yang beriman ya, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan dua, yaitu sabar dan mediasi sholat. Nah, kenapa? Kemudian Allah innallaha ma'as-sabirin. Allah memberikan beserta orang-orang yang sabar. Bahkan di dalam ayat yang lain wabasyiris sabirin. Wala nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang dapatkan hidayah. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan mediasi sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu benar-benar perkara yang berat. Illa ala khosinan, kecuali bagi orang yang khusus. Maka indikasi mudah-mudahan sholat kita khusyuk apabila kita menunaikan sholat itu dengan ringan. Itu salah satu indikasi itu, Pak. Ya, jadi karena sholatnya orang munafik itu sholat yang aras-arasan. Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Ya, orang-orang munafik wa idza qamu ila sholati qamu usala. Apabila melaksanakan sholat malas, usala. Satu, malas. Yuraunan nas. Kedua, hanya riya karena manusia. Yang ketiga, wala yaquluna wa illa qulina. Sholat itu tidak konsentrasi, tidak menyebut ingat kepada Allah ya. Itu adalah ciri sholatnya orang munafik. Karena itu maka yang beruntung tadi sebagai seorang mukmin yang sholatnya khusyuk ya. Dan salah satu indikasi sholat khusyuk apabila kita melaksanakan sholat itu merasa ringan ya. Bahkan saking merasa ringannya
hati kita itu tertambat dengan masjid. Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, sab'atun yudilluhumullahu yauman la dilla illa dilluh. Besok di hari kiamat itu ada 7 golongan. 7 golongan, Pak, ya. Yang nanti golongan istimewa mendapatkan perlindungan di hadapan Allah, ya. Yudilluhumullahu yauman la dilla illa dilluh. Di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk 7 golongan ini. Bahkan lebih. Yang pertama apa 7 golongan itu? Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Susah Pak, ya, jadi pemimpin yang adil. Kadang kita mengatur diri kita sendiri saja, mengatur keluarga, anak-anak saja sulit, ya. Apalagi mengatur satu RT, satu RW, satu desa, satu kabupaten, luar biasa. Maka pemimpin yang adil, yang semata-mata bertujuan untuk memakmurkan yang dipimpin, maka itu adalah istimewa sehingga mendapatkan perlindungan. Imamun adil. Kemudian yang kedua, sabun nasafi ibadillah, di ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa acik di dalam beribadah kepada Allah. Ya, masa muda itu seringkali masih terbawa emosi, ya, sehingga kadang-kadang masih emosional, ya, sehingga terkesan hura-hura, ya. Jadi innas sababa wal faragha mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah, kata Mahfudz, ya. Innas sababa wal faragha wal jidata. Sesungguhnya masa muda, masa kekosongan dan kekayaan, ya, itu adalah bisa merusak seseorang, ya. Karena itu maka orang yang anak-anak kita didik mulai kecil, kemudian tetap istiqomah, ya, dalam beribadah mulai muda, itu mendapatkan perlindungan. Sabun nasafi ibadatillah. Kemudian golongan yang ketiga, nah ini, jadi mudah-mudahan tadi karena pemimpin itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu, kata baginda Rasulullah, adalah seorang pemimpin. Masing-masing kita itu pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang ayah pemimpin istri dan anak-anaknya. Seorang ibu pemimpin terhadap anak. Semua kita menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Karena itulah maka mudah-mudahan, ya, kita bisa menjadi pemimpin yang adil, di situ dapat perlindungan. Kemudian kita mulai kecil sudah dididik dengan nilai-nilai agama dan kita konsisten di dalam melaksanakan ibadah. Itu juga termasuk golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Nah ini, begitu hayya 'alas shalah, ya, maka leren sik iki lapor di Allah, ya. Paling berapa jam, setengah jam wis ketemu kanca-kanca lagi, ketemu kanca dan masjid itu seneng. Setelah itu kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita, ya. Tapi kita berusaha, ya, ketika datang panggilan Allah kita penuhi, ya. Tadi ya ayyuhalladzina amanu yang saya baca di rakaat yang kedua tadi, ya, surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai kesibukanmu di dalam bekerja, kesibukanmu di dalam mengurusi anak-anak, keluarga, sampai kamu lupa terhadap ibadah zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang karena kesibukan di dalam bekerja
dalam berkarir, kesibukan di dalam mengurusi keluarga sampai lupa beribadah kepada Allah, waulaika humul khasirun. Maka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Jadi Islam ini tetap menganjurkan pemeluknya untuk survive, struggle in life, ya. Semangat di dalam kehidupan. Ya. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena ibadah itu at-taqarrub ilallah, ya. Kehidupan kita ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menjadikan kita ini untuk ibadah. Tapi ibadah itu dalam pengertian yang umum. Al-ibadah at-taqarrub ilallah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah bimtisali awamirihi wa jinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, wal amali bima adina bihi syari, dan melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh syara. Jadi termasuk bekerja itu adalah ibadah secara umum, ya, termasuk anak-anak kita mencari ilmu, melakukan ini. Tapi ketika kita melakukan ibadah bekerja, kemudian ada ibadah khusus yaitu panggilan sholat, maka sedapat mungkin kita laksanakannya. Karena ada seorang sahabat yang bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasul, perbuatan apa yang paling disenangi oleh Allah? As-sholatu ala waktunya, yaitu sholat pada waktunya, di awal waktunya. Kuntu summa ayat, kemudian apalagi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian apalagi ya Rasul? Al-jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Maka mudah-mudahan hati kita tertambat dengan masjid, kita mendapatkan perlindungan karena hati kita tertambat. Itu yang ketiga, yang diantaranya adalah kita merasa ringan, dan itu berarti salah satu indikasi untuk supaya sholat kita khusyuk, dan termasuk orang yang beruntung tadi sholatnya khusyuk. Di dalam tafsir benar, ya, agar supaya khusyuk, maka yang pertama adalah berusaha memahami bacaan-bacaan sholat. Jadi sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Kemudian puncak zikir itu adalah sholat. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi fungsi sholat itu adalah zikir yang paling utama, ya. Paling top itu adalah sholat, ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Karena itulah maka di dalam sholat itu adalah pujian kepada Allah, ikrar kepada Allah, memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah, ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ikrar kita. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta bimbingan. Maka ada doa, ya, di dalam sholat itu yang 8, Pak, ya, 8. Ketika kita dari sujud kemudian duduk di antara dua sujud, ya, itu dinikmati, Pak, sambil dipahami artinya. Rabbighfirli warhamni warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8. Ini adalah permohonan yang paket komplit, ya. Dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa saya. Warhamni, berikanlah saya rahmat, ya. Rahmat, karena seseorang dimasukkan ke dalam surga itu adalah dengan rahmat Allah. Wa amman ladzina yadut wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, ya, karena keimanannya,
fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Dan rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tetap terus kita minta. Pertama, Rabbi fili, minta diampuni. Setiap saat kita berbuat salah dosa. Karena itu setiap kita sholat, Rabbi fili, ya Allah ampunilah saya. Warhamni. Dan kemudian berikan rahmat kepada saya. Wajburni. Ijburni, tutuplah kekurangan-kekurangan saya. Manusia ini makhluk yang penuh dengan kesalahan, kelemahan. Allah masih menutup kejelekan-kejelekan kita ya Pak ya. Begitu dibuka ya, kita lihat begitu pejabat dibuka sedikit kesalahannya, wah sudah ya, semua terbongkar. Jadi wajburni warfa'ni, ya Allah tinggikanlah derajat saya. Kita mohon kepada Allah ditinggikan derajat kita di hadapan manusia maupun terutama di hadapan Allah. Ya. Warfa'ni warzuqni, kita diberikan rezeki Pak. Ya. Jadi rezeki kita minta kepada Allah. Warzuqni, wahdini, berikan petunjuk hidayah. Ya. Karena apa? Meskipun kita sudah menjadi seorang Muslim, ya, tapi hati ini berbolak-balik. Karena itu salah satu doa yang dianjurkan, ya muqallibal qulub, wahai hati Allah yang membolak-balik hati, ya Allah Engkau yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah iman itu ada di dadaku ya. Ini. Kemudian marzuqni wa'afini ya. Berikanlah kesehatan kepada saya. Jadi kita minta rezeki, minta petunjuk, minta diampuni, tapi juga minta diberikan kesehatan. Wa'fu anni, diampuni. 8 permintaan paket komplit untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Fit dunia hasanah, dengan sehat kita bisa melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, dan dengan sehat kita bisa menikmati kebahagiaan. Ya, karena itu petunjuk, dengan petunjuk ya, kita tetap terus berjalan pada jalan yang lurus. Ini 8 permohonan. Setelah itu, setelah sholat ada 10 permohonan. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidi wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Paket komplit kebahagiaan, minta petunjuk, minta diberikan rezeki yang berkah, minta diberikan diampuni dosanya, minta diberikan kesehatan, ya, minta dimudahkan dalam sakaratul maut, ya. Paket komplit Pak. Itu jangan sampai kita sempatkan, jangan sampai ditinggalkan. Ketika sholat 8 permohonan itu, ketika setelah sholat 10 permohonan itu sudah komplit. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ya, kita yang kedua tadi betul-betul khusyuk ya. Jadi ada 7, itu yang ketiga. Kemudian rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi seseorang yang sama-sama berjihad fisabilillah, bertemu dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, rajulun da'athu imra'atin dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafu rabbal alamin. Jadi seseorang yang imannya sudah demikian baik, sehingga kita ketika diajak seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar, yang ngajak itu tidak main-main. Imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang perempuan yang cantik, yang punya kewibawaan, yang punya karisma ya, tapi kemudian ditolak, ini akhafullah, saya takut kepada Allah.
Itu menandakan imannya yang sudah mantap. Kemudian yang keenam, ya, rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. Jadi seseorang yang berzikir ingat kepada Allah sendirian sehingga demikian khusyuk ingat kepada Allah, ingat masih banyak kesalahan-kesalahannya, fafadat ainahu, akhirnya air matanya mengalir. Ya. Ketika bapak dan ibu ya bangun di waktu tahajud, kemudian merenungi kehidupan kita masih banyak kesalahan, memohon ampun kepada Allah, bersyukur kepada Allah, fafadat ainahu, kemudian air matanya mengalir. Kemudian yang ketujuh mendapatkan perlindungan, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akbaha, yaminuhu ma yunfiqu fa'akbaha simaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Jadi seseorang yang bersedekah dengan diam-diamnya sehingga ibaratnya tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Ya. Itu mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan perlindungan dari segala arah, ya Pak ya. Amin. Amin. Ya, dari sering berzikir sampai menangis, ya dari kemudian senantiasa terpanggil untuk ibadah dan sebagainya. Itu yang kedua, yaitu khusyuk. Coba kita belajar arti, ya. Kemudian tadi samping kita ketika kita ucapkan, kita hati kita maknai arti itu, ya, kita resapi. Kemudian juga senantiasa kita menyadarkan diri kita sedang menghadap kepada Allah, sehingga begitu sholat itu setan mencoba mengalihkan, diingatkan, karena setan itu selalu mengingatkan orang yang sholat. Oh iya, kunciku ning kene. Oh iya, iki durung ta ini. Ngaten Pak nggih. Sedaya sami, ya. Nah, ketika itu kemudian kita ingat, loh, aku lagi sholat, langsung kembali kepada Allah. Itu mudah-mudahan yang kedua, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi muridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Ya. Sekarang ini luar biasa Pak, ya. Jadi teknologi semakin maju, tantangan semakin berat, ya. Anak jangan lagi yang sudah besar. Putus saya baru 1 tahun, beberapa bulan itu sudah nenteng HP. Jadi itu. Tapi dengan teknologi ini kita bisa melakukan banyak. Kita tinggal apa yang kita inginkan itu sudah bisa itu. Maka itu yang ketiga adalah berusaha menghilangkan perbuatan yang tidak berguna. Masing-masing kita ini diberi waktu oleh Allah sama. Sehari ya 24 jam, ya. Seminggu 7 hari, podo Pak, ya. Nah, tinggal tergantung bagaimana kita. Ada yang 24 jam itu untuk digunakan sia-sia. Ada yang digunakan untuk sesuatu yang berguna. Hidup itu pilihan. Itu pilihan dan masing-masing akan menerima pilihannya, ya. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu wa katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkuru wa katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya agar supaya kamu beruntung. Dan semakin kita gunakan untuk beribadah dan ingat kepada Allah semakin banyak, maka itu kita semakin beruntung.
Karena itu diantaranya yaitu kita target Pak. Sekarang itu ada yang one day one juice, ada one day one ayat, ya. Jadi kita mendisiplinkan diri kita sendiri, ya. Kita setiap hari kalau bisa saya harus baca Al-Quran 1 juz, ya. Tidak bisa 1 halaman, atau saya harus 1 ayat, ya. Jadi disempatkan. Jadi dengan adanya planning itu maka kita bisa memanage, ya. Karena Islam itu juga mengingatkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Semua manusia merugi. Yang tidak merugi illal ladzina aman, orang yang beriman. Tidak cukup iman saja Pak, wa amilus sholihah, karena iman itu percaya. Iman harus dibuktikan. Saya menjadi seorang muslim. Buktinya apa? Ya melaksanakan poso, ya sholat, ya zakat, ya berbuat kebaikan, ya meninggalkan apa yang dilarang. Itu adalah realisasi dari iman, yaitu amal soleh. Tidak cukup itu saja. Watawasau bil haq, watawasau bisabr, yaitu saling nasihat-nasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Itu karena itu maka ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Ya, kafa bil mauti wa itu. Ya. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Jadi ketika kita menyaksikan seseorang yang meninggal, apalagi kita ikut memakamkan, maka itu adalah merupakan cukup kafa bil mauti wa itu, cukup kematian itu sebagai peringatan bagi kita. Kemudian ya itu tadi ya berusaha kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya karena seperti itu Pak, sama. Jadi kondisi kita menjadi orang mukmin itu juga ada 3 kategori. Papan atas, papan tengah, papan bawah. Papan atas itu disebutkan dalam Al-Quran sabiqun bil khairat, seseorang yang senantiasa berbuat baik. Indikasinya apa? Kewajiban dilaksanakan, kemudian larangan ditinggalkan, sunnah-sunnah dikerjakan, makruh ditinggalkan. Kemudian itu papan atas. Jadi ada klasifikasi papan atas. Maka yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, yaitu senantiasa berusaha, tidak hanya kewajiban saja, tapi sunnah-sunnah dilaksanakan, tidak hanya yang ditinggalkan, yang dilarang saja, tetapi makruh pun juga ditinggalkan. Kemudian ada yang mutasil tengah-tengah ini adalah kewajiban dilaksanakan, kemudian larangan ditinggalkan. Ini juga akan dihisab, ya, dengan hisab yang ringan. Papan tengah. Kemudian yang ini yang papan bawah. Jangan sampai mudah-mudahan kita papan atas, ya naik papan atas, tengah atas dan sebagainya. Jangan sampai ke bawah. Bawah ini adalah dzalimun li nafsi. Dzalimun li nafsi, selalu berbuat zalim pada diri sendiri. Ya. Mengaku orang mukmin, tapi ada istilah mukmin KTP, ya. Wae sholat tidak sholat, ya sakarpe, ya. Artinya adalah kewajiban banyak ditinggalkan, maka larangan banyak dilanggar, yaitu yang papan bawah, yang itu adalah nantinya bisa jadi Allah tidak langsung memasukkan kita ke dalam surga, akhir dulu, ya, di neraka. Tetapi Rasulullah SAW
bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah." Selama kita masih bertauhid, insyaallah masuk surga. Bahkan nanti Allah memerintahkan pada malaikat, cari hamba-hambaku yang ada di neraka yang masih punya iman meskipun sekecil ya biji ya, itu sawi, naikkan ke surga ya. Jadi ini papan bawah tadi, Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat itu adalah waladina hum lizakati fa'ilun. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un waladina hum lizakati fa'ilun, yaitu yang melaksanakan zakat. Ya, ini diwajibkan bagi yang penghasilannya sudah mencukupi untuk melaksanakan zakat. Selalu aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Kalaupun itu kemudian belum kewajiban zakat, maka berusaha yaitu semampu dengan infak dan sedekah. Ya. Kemudian yang sudah mampu tidak hanya berzakat saja, ditambahi dengan infak dan sedekah. Ya. Keempat. Kemudian kelima, waladinahum li furujihim hafidun, menjaga kemaluannya. Menjaga pribadinya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, jadi fa ulaika humul illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Fa ulaika humul adun, ya. Kecuali kepada istrinya. Dan apabila di luar itu, maka termasuk perbuatan yang melampaui batasnya. Perbuatan perzinaan itu adalah melampaui batas. Di dalam ayat lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kemudian yang keenam, tadi yang ke-1 sampai ke-5 itu adalah hablum minallah, ya, hubungan dengan Allah. Kemudian zakat juga ada hablum minallah dan hablum minannas. Maka yang keenam itu waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang melaksanakan amanah, waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan janjinya, ya. Janji itu sekarang memang berat ya Pak ya, melaksanakan amanah dan melaksanakan memenuhi janji. Dan inilah Islam mengajarkan kepada kita nilai-nilai luhur, nilai-nilai tentang keadilan, kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang jujur. Ya. Iqtilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena perbuatan adil itu merupakan jalan untuk dekat kepada ketakwaan. Jadi Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang memenuhi janjinya, orang yang bisa memegang amanah. Kemudian itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, ya, yaitu yang terakhir, yaitu waladina hum li amanati waladina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholat-sholatnya. Kalau tadi khusyuk di dalam kaitan hubungan dengan Allah, maka menjaga sholat-sholatnya, yaitu tadi berusaha melaksanakan sholat pada awal waktu, menjaga tempat, kemudian dari najis, ya, dari itu menjaga melaksanakan syarat dan rukunnya dengan baik. Ini adalah yang terakhir, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warisun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Jadi 7 Pak, ya. Mudah-mudahan kita ini bisa melaksanakan sehingga menjadi calon di surga. Kita sudah menjadi orang mukmin, ya.
kemudian kita sudah berusaha khusyuk di dalam sholat, kemudian kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Tuba liman sagolahu aibu an yubinas. Berbahagialah, kata Rasulullah, seseorang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri daripada mengurusi aibnya orang lain. Ya, sekarang itu kita berlomba-lomba melihat aib orang lain tanpa kita sadari, kita sering lupa untuk melihat aib kita sendiri. Maka Rasulullah mengingatkan kita, tuba liman sagolahu aibu an yubinas. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa mengurusi dirinya sendiri, kemudian menggunakan waktu luang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, ya. Kemudian yang keempat, senantiasa melaksanakan zakat maupun infak dan sedekah, kemudian menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang asusila, ya. Kemudian yang keenam yaitu senantiasa melaksanakan amanah dan janjinya. Yang kelima tadi adalah menjaga diri kecuali illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wa adzalika fa ulaika humul adun. Apabila di luar istrinya, maka itu termasuk perbuatan yang melampaui batas. Kemudian yang ketujuh yaitu senantiasa menjaga sholat. Ulaika humul warisun, ya, itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, ya, yang kekal di dalamnya. Sehingga mudah-mudahan ketika nanti dibangkitkan, kita digiring menuju ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya. Orang-orang yang bertakwa digiring menuju ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika sampai surga, dibuka pintunya oleh malaikat Ridwan. Wa qala lahum khazanatuha. Kemudian salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wahai orang yang bertakwa beriman, kesejahteraan atas kamu. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silahkan masuk, ya. Maka jawabnya apa? Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Ya Allah, matur nuwun panjenengan sudah memenuhi janji panjenengan. Panjenengan berjanji di dunia, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Saya sekarang sudah berada di surga. Alhamdulillah shadaqana wa'ada wa awrasanal ardana tabawu'na jannati haitsu nasa. Fani ma'ajrul amilin. Beda dengan orang-orang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring ke menuju neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai orang kafir, kamu kok kesini? Bukankah kamu dulu di dunia sudah diberitahu oleh para rasul, para nabi, ya, diberitahu di dalam Quran, ya, untuk bahwa nanti akan orang kafir akan dimasukkan neraka, ya. Maka apa jawabnya? Qalu, ya bala, ya. Walakin haqqat kalimatul adzabi al kafirin, ya. Di dalam ayat yang lain menyesal, Pak. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabil. Ya Allah, seandainya dulu saya mendengarkan, saya mengikuti, maka sekarang saya tidak akan berada di neraka. Fakadzabna, kami dulu mendustakan. Tapi penyesalan sudah tidak ada artinya. Kita masih punya waktu. Berapa waktu kita sampai nanti menghadap kepada Allah? Mari sama-sama saling mengingatkan. Kita isi waktu kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mohon petunjuk, Pak. Ini penting. Ihdinas siratal mustaqim, terus mohon petunjuk kepada Allah. Banyak memohon petunjuk, berdoa, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul